Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Kali ini OCM akan bacakan sebuah artikel berita yang dilansir dari pojok1.id dan netralnews.com dengan judul Teror Agenda Diskusi di Yogyakarta Mengerikan. Fahri Hamzah, banyak yang mengatasnamakan Presiden. Diskusi di UGM dibatalkan. Mahfud, siapa yang meneror laporkan, saya yang menyelesaikan. Teror agenda diskusi di Yogyakarta mengerikan. Fahri Hamzah, banyak yang mengatasnamakan Presiden. Pemberangusan dan teror terhadap agenda diskusi yang digelar di Fakultas Hukum UGM bertema persoalan pemecatan Presiden di tengah pandemi ditinjau dari sistem ketatanegaraan menuai kecaman. Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bahkan meminta adanya pengusutan tuntas dan tak main-main lantaran upaya ini sudah kelewat batas. Maklum, narasumber yang juga guru besar UII, Nimatul Huda, mendapatkan intimidasi dan teror hingga mengganggu keamanan pribadi dan keluarganya. Diketahui rumah milik Nimatul Huda di daerah Sorogonen, Kota Yogyakarta menjadi sasaran teror orang tak dikenal. Bahkan pintu rumahnya sempat digedor-gedor dan dibel dipencet berulang kali. Saya usul UII lapor ke Sinuwun aja. Intervensi kepada kampus sudah lama didiamkan dan sepertinya dalam negara sudah tidak ada mekanisme untuk membebaskan kampus dari kungkungan politik yang mengancam dan mengintimidasi dan teror, ujar Fahri Hamzah lewat akun Twitternya Minggu 31 Mei. Ia menduga intimidasi ini sudah masuk dalam teror kekuasaan yang khawatir akan demokratisasi yang dilakukan rakyat terhadap penguasanya. Harus diusut tuntas adanya operasi di bawah yang melakukan teror kepada kampus. Mereka selalu pakai atas nama keamanan dan stabilitas, kata Fahri. Banyak yang mengatasnamakan Presiden juga. Pak Jokowi harus membuat penjelasan, benar atau tidak, ujarnya lagi. Menurutnya, Presiden seharusnya merespon cepat tindakan yang menciderai demokrasi di tanah air ini di tengah kesulitan rakyat yang sedang berusaha mencari jalan keluar dari pandemi ini. Pak Jokowi, percayalah bahwa rakyat ingin membantu Bapak menciptakan negara yang aman dan nyaman. Rakyat semuanya ingin tenang dan senang. Covid datang dan kita semua susah. Mari saling membantu bikin suasana yang bersahabat dan membantu kita mengatasi situasi ini, ungkapnya. Sebelumnya, para panitia penyelenggara diskusi dan narasumber juga mendapat berbagai serangan psikis. Keluarga dari panitia diketahui mendapatkan teror. Hingga kini pihaknya masih mengumpulkan fakta sambil menenangkan diri. Sementara itu dilansir dari netralnews.com, diskusi di UGM dibatalkan. Mahfud, siapa yang meneror lapor, saya yang menyelesaikan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyayangkan diskusi virtual oleh Constitutional Law Society atau CLS Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta batal digelar karena mendapatkan ancaman teror. Kemarin yang muncul di Yogyakarta kita sayangkan juga tuh, di UGM mau ada seminar kemudian tiba-tiba tidak jadi, kata Mahfud di Jakarta Sabtu 30 Mei. Hal tersebut disampaikan saat seminar virtual Forum Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri PTKIN yang dihadiri oleh para rektor PTKIN dari berbagai wilayah di Indonesia dengan judul Isu-isu Nasional di Era COVID-19. Serangkaian teror hingga isu makar telah membuat diskusi berbentuk webinar dengan tema meluruskan persoalan pemberhentian Presiden ditinjau dari sistem ketatanegaraan itu batal digelar. Lalu ada isu makar, padahal enggak juga sih kalau saya baca. Kebetulan calon pembicara di UGM itu dulu saya promotornya ketika doktor, kemudian jadi asisten. Bu Nimatul Huda itu orangnya juga tidak aneh-aneh. Dia ahli hukum tata negara, ucapnya menjelaskan.
Menurut dia, pemberhentian presiden sudah diatur Undang-Undang 1945 dengan memenuhi 5 persyaratan, yakni pertama, jika terlibat korupsi, kedua, terlibat penyuapan, ketiga, pengkhianatan terhadap negara, keempat, melakukan kejahatan dengan ancaman lebih dari 5 tahun, kemudian kelima, kalau terjadi keadaan di mana tidak memenuhi syarat lagi. Di luar itu, membuat kebijakan apapun itu tidak bisa diberhentikan di tengah jalan, apalagi hanya membuat kebijakan COVID-19. Tidak ada. Sejauh tidak ada 5 unsur itu, presiden tidak bisa diberhentikan, ujarnya menegaskan. Oleh sebab itu, ia menyampaikan kepada aparat keamanan untuk tidak mengkhawatirkan pelaksanaan diskusi itu sebagai forum ilmiah. Akan tetapi, Mahfud kemudian mendapatkan informasi jika diskusi tersebut urung digelar, padahal UGM dan aparat kepolisian tidak pernah melarang pelaksanaan diskusi itu. Saya cek ke polisi, tidak ada polisi melarang. Saya cek rektor UGM, saya telepon rektor UGM, pembantu rektor, apa itu dilarang? Tidak apa, itu diantara mereka sendiri, ungkapnya. Mengenai teror terhadap para pembicara diskusi itu, Mahfud meminta korban untuk melaporkan agar bisa segera diusut tuntas oleh pihak kepolisian. Siapa yang meneror rumahnya Bu Nikmah? Saya bilang laporkan, kalau ada orangnya laporkan ke saya nanti yang akan menyelesaikan, kata Mahfud. Sebelumnya, pelaksanaan kegiatan diskusi mahasiswa Konstitusional Law Society atau CLS Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada UGM mendapatkan ancaman teror akan dibunuh oleh orang tak dikenal. Dekan Fakultas Hukum UGM Profesor Sigit Rianto menjelaskan secara rinci ancaman pembunuhan yang disampaikan orang tak dikenal terhadap pelaksana kegiatan hingga kepada keluarganya. Menurut Sigit, ancaman itu muncul 1 hari sebelum pelaksanaan kegiatan diskusi yang rencananya digelar pada 29 Mei 2020. Tanggal 28 Mei 2020 malam, teror dan ancaman mulai berdatangan kepada nama-nama yang tercantum dalam poster kegiatan, pembicara, moderator, serta narahubung. Berbagai teror dan ancaman dialami oleh pembicara, moderator, narahubung, serta kemudian kepada ketua komunitas CLS, kata Sigit Rianto dalam keterangan tertulisnya. Bentuk ancaman yang diterima beragam, mulai dari pengiriman pemesanan ojek daring ke kediaman penerima teror, teks ancaman pembunuhan telepon, hingga adanya beberapa orang yang mendatangi kediaman mereka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.